Ya, jadi bukan hanya lomba yang offline saja keluar dari Bali juga didanai. Mungkin juga pernah kami ikuti lomba yang online, baik dari segi pendaftaran yang cenderung mungkin dananya kurang dari sisi mahasiswa, itu juga bisa dibantu. Dengan syarat kita juga harus mengeluarkan yang terbaik dari sisi kita untuk meraih prestasi dari sisi Fakultas Ilmu Pendidikan seperti itu. Oke, wow, keren banget berarti ini ya FIP ya. Benar-benar didukung mahasiswanya untuk mengikuti lomba, baik itu akademik, non-akademik, online, offline. Selagi kita mungkin ada kemauan, terus juga ada tekad juga, pasti bakal didukung. Oke, nah ngomong-ngomongin lomba tadi nih Kak, sebenarnya ada nggak sih trigger atau suatu hal yang menjadi apa ya, mungkin pemicu kali ya, kok bisa ikut lomba ini, bahkan ini sampai ke USU bahkan. Baik, dari saya sendiri ya, untuk triggernya sendiri karena selain dapat pengalaman, itu juga lombanya karena offline, jadi itu makin membuat kami tertarik. Karena sebelumnya kami ikut lomba itu kebanyakan online kan, jadi belum pernah keluar Bali. Dan ini juga menjadi salah satu ajang kami untuk memperkuat relasi ataupun mencari pengalaman baru. Karena bagaimanapun ke USU itu kan jauh kan, ada 2 transit pesawat dan juga perjalanan lumayan jauh, banyak tantangan juga, jadi itu membuat kami lebih excited lah istilahnya. Oh gitu, oke. Ya, kalau trigger kurang lebih sama seperti Restu sih. Tapi kalau dari saya tuh, intinya saya ingin keluar atau jalan-jalan, tapi nggak cuma jalan-jalan aja. Langsung juga kita berlomba, membangun relasi, mengikuti ajang-ajang akademi, dan kebetulan juga dibantu oleh fakultas seperti itu. Oke, jadi konsepnya berkreasi, berekreasi sambil berprestasi, Ya, belajar betul sambil sekali, ya. bermain. Oke, kata-kata hari ini. Oke, baik. Nah, ketika kita ngomongin soal lomba-lomba, pasti ada satu hal kendala. Gitu, kendala atau mungkin yang menjadi bikin kita ngedown. Mungkin kita banyak banget nih mahasiswa, apalagi kalau mau ngikutin lomba, aduh takut ini, takut itu gitu. Nah, dari Kak Dimas sama Kak Restu ini ada nggak sih kendala yang dialamin selama ikut lomba ini? Oke, kalau kendalanya sendiri yang pertama tentu di pembuatan gininya sih, abstraknya sih. Karena bagaimanapun juga KTI ini kan panjang prosesnya. Ketika kami udah buat abstrak, udah lolos, males tuh ngelanjutin ke full KTI-nya. Karena kan KTI itu kan banyak babnya, abstraknya juga banyak, dan juga kemalasan kami itu makin gede. Kalau nggak Hamin 3, Hamin 2, Hamin 4 lah, itu baru kami kerja. Mungkin di sana sih. Untuk yang lain seperti masalah transportasi, akomodasi, administrasi, sampai presentasi masih lancar sih dari kami. Oke, nah untuk Kak Dimas dan juga mungkin bagi Kak Restu juga kali ya, bisa kasih beberapa tips and trick nggak nih buat kita dari mahasiswa untuk mengikuti perlombaan? Simpel aja tips and tricknya. Oke, kalau tips and trick, jadi kalau dari diri saya sendiri, yang pertama, jangan hanya inovasi yang kita miliki dipikirkan saja. Jadi inovasi yang kita miliki kita tuliskan, kita tuangkan dalam bentuk tulisan atau visual-visual lain, dan itu kita coba uji atau lomba. Misalnya itu layak, maka kita memang layak menjadi juara. Kalau nggak layak, kita evaluasi lagi, kita berkembang lagi dengan apa yang kita telah pelajari sebelumnya. Seperti itu. Oke, ada tambahan lagi tips and triknya? Ya mungkin coba aja dulu menulis sih, meskipun kelihatannya berat, overthinkingnya banyak, tapi coba aja tulis 1-2 kata. Ya setidaknya sehari 2 atau 3 kalimat lah, karena bagaimanapun kalau kita sudah menulis, otak tuh pasti terus dipaksa untuk menulis kembali. Jadi coba aja dulu dengan beberapa kata-kata kecil, pasti nanti juga terbiasa seperti itu. Oke, jadi intinya gimana cara kita membiasakan diri kita, terus juga men-trigger diri kita sendiri juga kali ya untuk mencoba suatu hal yang baru, mungkin beberapa tips-tripsnya nih ya. Oke, terima kasih banyak Kak Dimas sama Kak Restu. Tidak terasa kita sudah bincang-bincang banyak hal nih terkait dengan perlombaan dan juga kegiatan yang telah dilalui sebelumnya. Terima kasih juga kepada teman-teman dari Bincang Kecil yang telah setia menyaksikan sampai dengan saat ini. Terima kasih juga diucapkan kepada Fakultas Ilmu Pendidikan serta semua kru yang telah membantu jalannya podcast ini dari awal, pertengahan hingga akhir. Dan akhir kata, izinkan kami menutup dengan bye-bye. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Terima kasih.